Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dora Nailia Rifatul Munawwaroh ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Business Plan. Yang pertama adalah pengertian Business Plan. Business Plan atau perencanaan bisnis adalah statement resmi yang berisi tujuan berdirinya suatu bisnis. Business Plan yakni deklarasi formal yang menaruh tujuan berdirinya bisnis. Business plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Selanjutnya adalah tujuan business plan. Tujuan business plan ada 9. Yang pertama adalah untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau yang diharapkan. Yang kedua adalah untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga sebagai cara untuk mencapai sasaran. Dan yang keempat, membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Yang kelima adalah sebagai alat untuk mencari dana. Dan yang keenam adalah sebagai sarana komunikasi untuk menarik orang lain. Dan yang ketujuh adalah untuk mempermudah Anda menjalankan usaha. Dan yang kedelapan adalah untuk membuat pengawasan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk mencari laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waratul Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dora, yaitu manfaat dari business plan. Yang pertama itu manfaatnya adalah untuk tujuan bisnis menjadi jelas. Jadi untuk menjadi jelas itu untuk merancang strategi. Sebuah bisnis yang baru akan dirintis tentu saja akan sulit berkembang jika dijalankan tanpa sebuah perencanaan yang jelas. Maka menyusun sebuah rencana bisnis, kamu akan lebih terarah mencapai target yang ingin dicapai. Yang kedua itu prioritas kamu akan lebih masuk akal. Prioritas itu yaitu mencangkup pertumbuhan perusahaan, kesehatan keuangan, dan manajemen keuangan. Menerapkan prioritas ini memang sepele, namun sangat penting karena prioritas yang sudah kamu tetapkan sejak awal, maka bisnis ini akan cepat berkembang. Yang ketiga itu business plan akan meminimalisir resiko gagal. Saat kamu membuat business plan, kamu akan menjadi tahu masalah apa yang akan kamu hadapi dan kamu bisa mempertimbangkan dampak dari masalah tersebut serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Hal ini tentu meminimalisir resiko gagal dalam yang begitu panjang. Yang keempat itu memprediksi masa depan. Dengan bisnis plan yang matang, kamu dapat memprediksi masa depan bisnis. Tentu ketika kamu menyusun rencana bisnis, kamu akan membuat gambaran jangka pendek, menengah, dan panjang bagi bisnismu. Mungkin hal ini bersifat subjektif, namun tidak menutup kemungkinan prediksi kamu dapat direalisasikan. Yang kelima itu mencari sumber daya. Dengan memiliki bisnis plan yang detail, maka kamu dapat mengetahui informasi yang akurat yang berkembang dengan pemodal usaha. Hal ini dapat kamu gunakan sebagai media untuk mendapatkan investor atau penanam modal yang bersedia untuk membantu kamu di dalam pengembangan bisnis kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umar Suki akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Ialah tentang membuat business plan. Business plan ialah membuat perencanaan
agar tujuan bisnis Anda bisa tercapai. Dan business plan atau perencanaan ini sebaiknya ditulis atau disusun rapi agar mudah dibaca setiap saat. Dan langkah-langkah untuk menyusun sebuah business plan yang baik ialah yang pertama ialah nama bisnis Anda. Hal yang harus diperhatikan ialah tentang nama perusahaan Anda, seperti Anda mencantumkan nama serta menjelaskan sedikit tentang bisnis Anda, latar belakang bisnis Anda, dan hal-hal apa saja yang menjelaskan tentang bisnis. Ialah dengan cara singkat, gak usah panjang-panjang. Misi adalah tujuan besar atau tujuan utama yang ingin Anda raih lewat bisnis Anda. Misi adalah tujuan-tujuan lebih kecil yang bertujuan untuk mencapai bisnis. Yang ketiga ialah analisis produk atau jasa dalam bisnis. Di sini Anda menjelaskan tentang kapasitas produksi yang dilakukan sehari-hari atau setiap bulan, dan menjelaskan tentang strategi untuk memenuhi target produksi, dan juga menjelaskan kelebihan produk yang Anda bikin yang tidak dimiliki oleh pesaing yang lain. Yang keempat ialah target market bisnis. Ialah menjelaskan tentang berapa umur target market yang Anda akan tembak, dan harus mengetahui berasal dari wilayah mana dan hingga bagaimana kehidupan sehari-hari mereka. Berikutnya ialah strategi pemasaran yang akan digunakan. Setelah membuat analisis target market, ialah kita harus bisa mengambil keputusan bagaimana strategi market yang akan kita lakukan untuk memasarkan produk kita. Berikutnya ialah bagian terpenting dalam business plan, yaitu analisa keuangan. Jika sebagian ini sudah salah, maka kedepannya bisnis akan semakin salah. Karena itu, pastikan dan teliti bahwa dalam penyusunan analisis keuangan ini benar-benar benar, tidak ada kesalahan. Yang ketujuh ialah proyeksi omset dan profit. Setelah kita membuat analisa perhitungan total modal dan BIP, tugas selanjutnya ialah membuat proyeksi omset dan profit. Membuat proyeksi omset dan profit untuk bulan-bulan berikutnya. Dan caranya membuat omset dan profit ialah pertama ialah harus menentukan target produksi untuk bulan-bulan berikutnya setelah BIP. Yang kedua ialah hitung biaya operasional yang diperlukan untuk produksi dalam sebulan. Yang ketiga ialah membuat jumlah target penjualan setiap bulan.